Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat sekalian, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali kita hadir dalam program Cara Kilat Belajar Tajwid. Sampai saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-12. Apakah itu? Materi kita pada episode yang ke-12 ini adalah tentang hukum al atau yang disebut dengan al-ta'rif, yaitu bagaimana cara membaca al ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Untuk memudahkan ini, al-ta'rif ini dibaca dua hukum, yaitu yang pertama yang kita sebut dengan al-qamariyah. Qamariyah ini artinya bulan. Ya, qamariyah ini artinya bulan. Nanti ada huruf-huruf hijaiyah yang masuk dalam kategori qamariyah. Itu ada 14 huruf dan di sini nanti dibaca jelas. Ya, baca 14 huruf yang masuk dalam huruf-huruf qamariyah ini apabila bertemu dengan al, maka alnya ini nanti dibaca dengan jelas, dan itu disebut dengan idhar qamariyah. Idhar qamariyah yaitu al yang bertemu dengan huruf qamariyah yang ada 14 itu, cara membacanya dibaca jelas, yaitu menjelaskan bunyi al ketika bertemu dengan salah satu dari huruf qamariyah. Itu yang disebut dengan idhar qamariyah. Nah, apa saja huruf-huruf yang termasuk dalam himpunan huruf qamariyah itu? Yaitu yang pertama ada hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, ya, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Jadi ada 14 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 huruf yang masuk dalam himpunan huruf-huruf qamariyah yang apabila al bertemu dengan salah satu dari 14 huruf ini, maka cara membacanya dijelaskan. Huruf alnya, bacaan alnya itu jelas dibaca al. Nanti akan kita lihat contohnya pada bagian berikutnya. Sekarang jenis hukum al yang kedua yang disebut dengan syamsiyah. Syamsiyah ini artinya matahari. Jadi untuk mengenali dengan mudah 14 huruf yang lain apabila bertemu dengan al, itu huruf-huruf itu dan bacaannya disebut sebagai idgham syamsiyah, ya, idgham syamsiyah. Bagaimana cara membacanya? Apabila al ini bertemu dengan salah satu dari huruf yang masuk dalam himpunan huruf syamsiyah, 14 juga hurufnya, maka di sini caranya adalah dengan memasukkan bunyi al pada salah satu huruf syamsiyah, ya. Jadi alnya tidak boleh dibaca al sejelas kita membaca idhar qamariyah, tapi alnya dimasukkan ke dalam huruf, salah satu huruf syamsiyah. Dan ini adalah 4 huruf yang masuk dalam himpunan huruf-huruf syamsiyah. Yang pertama ta, kedua tha, ketiga dal, keempat dal, kemudian yang kelima ro, kemudian yang keenam za, berikutnya adalah sin, seterusnya adalah shin, kemudian sod, kemudian dha, kemudian dha, kemudian dha, kemudian lam dan nun. Apabila al bertemu dengan salah satu dari 14 huruf ini, maka
cara membacanya dimasukkan, ya, dimasukkan pada salah satu huruf samsiah ini. Baik para sahabat sekalian, ini pengertian dari al-ta'rif, hukum al ketika bertemu dengan huruf qamariyah dan ketika bertemu dengan huruf syamsiah, ya. Bertemu dengan huruf qamariyah ini dijelaskan, bertemu dengan huruf syamsiah ini dimasukkan. Sesuai dengan namanya, idgham itu dimasukkan, kemudian idhar itu dijelaskan, jelas. Baik para sahabat sekalian, kita akan lihat pada contoh-contoh bacaannya. Yang pertama, kita akan membaca contoh al yang apabila bertemu dengan huruf qamariyah yang disebut dengan idhar qamariyah. Contoh yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Saya akan ulang. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita bisa lihat manakah alif lam atau al. Kita lihat di sini para sahabat sekalian. Kita lihat di lafadz al-insan. Di sini ada al bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Nah, ini yang kemudian disebut dengan idhar qamariyah, ya. Jadi cara membacanya dijelaskan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Udah bukan? Para sahabat sekalian, kita lanjutkan di contoh yang kedua. Saya akan membacanya 2 kali, akan saya ulang, kemudian perhatikan baik-baik mana yang masuk dalam kaidah hukum al. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Ya. Kita bisa lihat di sini mana bacaan al. Di sini ada alif lam, ya al, yaitu apabila al bertemu dengan ba, di mana ba ini termasuk huruf qamariyah, sehingga ini harus dijelaskan alnya. Wa idzal, nah, wa idzal bunyi lamnya masih terdengar dengan jelas. Wa idzal biharu sujjirat. Ya, kita bisa lihat di sini, kita tandai. Inilah yang disebut dengan idhar qamariyah. Ini yang disebut dengan idhar qamariyah. Harus kita baca jelas karena al bertemu dengan huruf ba. Kita akan lihat pada contoh berikutnya. Contoh yang ketiga dari lafadz dzalika min amba'il ghaib. Para sahabat sekalian, di sini terlihat bahwa bacaan al, ya, bacaan al, dzalika min amba'il ghaib, ya, amba'il berarti alnya ini masih terdengar, lamnya masih terbaca dengan jelas. Amba'il ghaib. Karena di sini al bertemu dengan ghain, sehingga alnya ini harus dibaca jelas. Jadi tidak boleh ghaib, nah, salah.
Jadi bunyi alnya harus dibaca jelas. Dzalika min amba'il ghaib. Lah, ini contoh yang ketiga. Kita lihat sekarang contoh yang keempat. Dan ini banyak sekali bacaan al di dalam Al-Quranul Karim. Kita tinggal mengenali itu saja. Kalau alnya itu bertemu dengan huruf 14 yang tadi, dan biasanya al yang dibaca jelas itu alnya itu memiliki tanda sukun, ya, memiliki tanda sukun di atas huruf lam, dan itu untuk memudahkan bahwa berarti alnya ini dibaca jelas. Wala talbisul haqqa bil batil, wala talbisul haqqa bil batil. Kita akan kenali mana yang masuk dalam kaidah al-ta'rif yang dibaca idhar qamariyah. Kita lihat di sini al bertemu dengan huruf ha jelas, ya. Di sini lamnya sukunnya ditulis di atas lam, gitu ya. Berarti ini dibaca jelas. Jadi sul ya. Wala talbisul haqqa bil. Ini yang kedua ada al-ta'rif juga bertemu dengan huruf ba, ya, dan sukunnya ini ditulis sehingga dia perlu dibaca jelas bil batin. Ini contoh-contoh yang sangat mudah para sahabat sekalian. Kita akan lihat pada contoh yang kelima, ya. Walan tablughal jibala tula, walan tablughal jibala tula. Nah, ini al-jibal tablughal, ghalnya dibaca idhar qamariyah, jadi dibaca jelas. Di sini ada tanda yang lam bersukun bertemu dengan jim, ya, sehingga alnya harus dibaca jelas. Tablughal jibala tula. Jadi sangat mudah kita membaca al-ta'rif idhar qamariyah. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh-contoh bacaan atau penggalan ayat yang mengandung bacaan al-ta'rif idgham syamsiyah. Al-ta'rif yang masuk dalam kaidah idgham syamsiyah. Kita lihat contoh yang pertama. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Perhatikan, saya akan membaca sekali lagi. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Mana al yang disebut dengan idgham samsiyah? Ya, kita lihat ada dua al di sini. Al yang pertama kita lihat alnya ini adalah al yang bertemu dengan ya. Di sini dengan mudah kita kenali karena lamnya berharokat sukun, berarti alnya itu dijelaskan. Al ya. Nah, sekarang yang masuk dalam kaidah idgham syamsiyah terletak pada lafaz terakhir ini. At-thayyibat. Jadi alnya dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah. Mana huruf syamsiyah? Huruf syamsiyahnya adalah to ini. Jadi dia dimasukkan ke to, sehingga bacaannya bukan al to tapi al
thayyibat. Dan untuk memudahkan di sini, maka huruf samsiahnya ketika alnya bertemu dengan huruf samsiah, tandanya di bacaan atau di atas huruf samsiah itu ada tanda tasdid, ya, ada tanda atau apa namanya, tanda tasdid, ya. Sehingga di sini kita memasukkan, saya baca lagi, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. At-thayyibat, tidak boleh al-thayyibat, tidak boleh, karena di sini al bertemu dengan huruf syamsiah, sehingga harus idgham syamsiah, dimasukkan ke dalam huruf syamsiah. Contoh yang kedua, para sahabat sekalian, wa ma bainahuma wa ma tahta thara, wa ma bainahuma wa ma tahta thara, ya. Mana al yang mengandung bacaan idgham syamsiah terletak pada akhir dari lafaz ini. Perhatikan baik-baik, para sahabat sekalian, di sini ada al bertemu dengan huruf ta, maka alnya dimasukkan, sehingga cara membacanya tahta thara, tahta thara, tidak boleh tahtal thara, salah, tahtal thara. Sehingga untuk mengenalinya di sini huruf samsiahnya ketika bertemu dengan al, di situ ditandai dengan harokat tasdid. Kita akan lanjut pada contoh yang ketiga, para sahabat sekalian, tentang bacaan idgham syamsiah. Wa kunu ma'as sadiqin, wa kunu ma'as sadiqin. Jadi kita lihat mana yang termasuk dalam kaidah idgham syamsiah. Para sahabat sekalian, kita bisa mengenali dengan mudah mana bacaan al. Di sini ada al bertemu dengan huruf shad, sehingga alnya tidak boleh dijelaskan tapi dimasukkan ke dalam huruf shad, sehingga bacaannya menjadi ma'as-sadiqin. Tidak boleh baca ma'al sadiqin. Udah bukan, para sahabat sekalian? Kita akan lihat contoh yang keempat dari kaidah idgham syamsiah ini. Saya akan membacanya, perhatikan baik-baik para sahabat. Kita akan melihat mana al yang mengandung bacaan idgham syamsiah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Kita lihat alnya ada berapa al di sini? Kita akan tandai ada 2 al ternyata di sini. Al yang pertama, para sahabat sekalian, terletak di awal dari bacaan ini alnya bertemu dengan huruf ra, ya, ini huruf ra. Kemudian al yang kedua ini bertemu dengan huruf ain. Ternyata ra ini masuk dalam kaidah atau masuk dalam kelompok huruf samsiah ra, kemudian ain ini masuk dalam himpunan huruf qamariyah, sehingga sama-sama al pembacaannya beda. Sehingga ketika kita membaca al yang pertama, di situ harus dimasukkan alnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman 'alal, beta ini 'alal 'arsy istawa. Lamnya kelihatan terbaca dengan jelas alnya.
Dan para sahabat, contoh yang terakhir saya akan membacanya. Para sahabat sekalian, silakan simak baik-baik dan kenali mana yang masuk dalam kategori idgham syamsiyah. Innamat taubatu 'ala Allah. Innamat taubatu 'ala Allah. Yuk kita tebak mana para sahabat sekalian bunyi idgham syamsiyah atau bacaan idgham syamsiyah terletak pada lafaz ini at-taubatu ya. Jadi alnya bertemu dengan huruf ta sehingga cara membacanya kita langsung masukkan alnya itu ke dalam huruf ta ya. Kita masukkan di sini al, di sini kita masukkan ke huruf di depannya ini huruf ta. Nah, kaidahnya ketika al bertemu dengan huruf ta maka alnya dimasukkan ke huruf ta. Sehingga bacaannya tidak boleh innamal taubatu, tidak boleh. Innamat taubatu 'ala Allah. Innamat tau, bukan innamal taubatu. Mudah sekali para sahabat sekalian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan definisi tentang al-ta'rif yang terdiri atas dua bacaan, yaitu ketika bertemu dengan huruf qamariyah dan bertemu dengan huruf syamsiyah. Masing-masing akan dibaca dengan jelas untuk qamariyah sehingga disebut idhar qamariyah, dan apabila bertemu dengan huruf syamsiyah disebut idgham syamsiyah karena harus memasukkan al ke dalam huruf-huruf syamsiyah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk terus-menerus belajar dan menuntut ilmu Al-Quran sehingga dari hari ke hari bacaan Al-Quran kita semakin baik dan semakin baik. Terima kasih atas segala perhatian dan juga atas segala bantuannya untuk terus-menerus sama-sama kita belajar membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk keluarga Ahlul Quran. Syukron katsiran, ila liqa. Jangan lupa untuk subscribe dan share serta like. Barangkali siapa tahu di antara teman, sahabat, handai taulan kita ada yang ingin belajar tajwid dan sama-sama kita bisa mendapatkan manfaat dan pahala dari itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.